Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan ketahuilah bahwasanya seseorang hamba itu dipandang dari sudut agamanya terbahagi kepada 3 derajat. Seorang manusia dipandang dari sudut agamanya terbagi kepada 3 tingkatan. Pertama, tingkatan yang pertama adalah salimun. Artinya orang yang selamat. Yaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Ibarat orang berdagang, ibarat orang berusaha, ini adalah lek modal. Berhujung kada, rugi kada. Orang yang hidupnya hanya menunaikan yang wajib dan menjauhi yang haram. Sembahyang nang wajibnya, puasa nang wajibnya, zakat nang wajibnya, haji umrah nang wajibnya, silaturahmi yang wajibnya, berbakti kepada kedua orang tua yang wajibnya, menafkahi anak istri yang wajibnya. Nang sunat-sunat inya kada manggawi, nang wajib aja. Tapi nang haram ditinggalkannya. Nah, ini kelompok yang pertama ngarannya adalah salimun. Kedua, rabihun. Kelompok yang kedua disebut rabih, artinya orang yang beruntung. Ibarat berdagang ini ada hujungan kelihatan. Yaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan menambah pula dengan membuat bermacam-macam ketaatan yang sunat. Sembahyang wajib dilaksanakannya, sunat dilaksanakannya. Puasa wajib dilaksanakannya, puasa sunat dilaksanakannya. Zakat wajib dilaksanakannya, sedekah sunat digawinya. Segala yang haram ditinggalkannya. Nah, ini orang ngarannya adalah rabihun, orang yang beruntung, berhujung. Ketiga, khasirun, artinya orang yang rugi. Asalnya modal 1 juta, tertinggal 500. Yaitu orang yang taksir atau cuai ia daripada membuat yang fardu. Nang fardu kada tapi biris, nang haram tagawi, nang sunat kada tapi biris, nang makruh tagawi. Nah, ini ngarannya adalah orang yang khasir, yang rugi. Maka jikalau engkau tidak dapat menjadi orang yang rabih, maka berusahalah supaya menjadi orang yang salim. Kalau kita kada kawa berhujung, maka jangan sampai keluar daripada kelompok yang pertama tadi, salim. Dan janganlah sekali-kali menjadi orang yang khasir, yang rugi. Nah, itulah kelompok derajat hamba Allah Subhanahu wa taala dipandang dari sudut, dari pandangan agama.
dan seseorang hamba itu dipandang pada sudut pergaulannya dengan orang lain, persahabatannya, terbahagi kepada 3 derajat pula. Dalam kehidupan sehari-hari, bergaul, berkawan di masyarakat, bermasyarakat. Nah, itu manusia ada 3 tingkatan juga. Pertama, laksana malaikat yang mulia, yang suka berbuat baik kepada orang lain, yaitu seseorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain dengan cara yang penuh kasih sayang dan lemah lembut, dan senantiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Ada kawan kita, nah kawan kita itu selalu menunaikan hajat kita. Kawan kita itu selalu menggembirakan hati kita. Nah, maka ini ngarannya adalah disebut kelompok pertama, laksana malaikat yang mulia. Kedua, laksana binatang dan benda yang keras, yaitu seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolakkan sebarang perkara yang menyakiti mereka. Ya, ini kelompok yang kedua ini sudah inya kada bisa berbuat baik kepada orang lain dan kadang-kadang menyakiti kepada orang lain. Nah, ini kelompok binatang dan benda yang keras. Ketiga, laksana kalajengking, ular dan binatang buas. Nah, kelompok yang kedua tadi adalah laksana binatang dan benda yang keras, yaitu seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolakkan sebarang perkara yang menyakiti mereka. Maksudnya berbuat baik kepada orang kada, menolong orang dalam kesusahan kada, dan tidak pula menolakkan sebarang perkara yang menyakiti mereka. Mereka dalam keadaan susah kada bisa membantu. Nah, ini kelompok yang kedua, berbuat baik kepada orang kada bisa, menghilangkan kesusahan orang kada bisa, membantu kesusahan orang kada bisa. Nah, ini kelompok yang kedua. Yang ketiga ini kalajengking, ular dan binatang buas, yaitu seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dijauhi kejahatannya. Nah, kelompok yang ketiga ini gawiannya adalah menyakiti orang dan kada berbuat baik kepada orang. Berbuat baik sudah kada bisa, senonoh bisa menyakiti orang. Nah, ini kalajengking. Oleh karena itu, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian derajat malaikat, maka janganlah engkau menjadi lebih rendah daripada derajat binatang dan benda-benda yang keras. Artinya kalau kita kada bisa berbuat baik kepada orang, minimal kita jangan menyakiti orang. Kalau kita kada bisa membantu orang, minimal jangan menyusahkan orang. Jangan sampai kita turun kepada derajat kalajengking, berbuat baik kada, senonoh menyusahkan orang, menyakiti orang. Nah, itu kelompok yang ketiga. Ular dan binatang buas yang suka menyakitkan orang lain.
Jadi engkau, jikalau engkau ridha bagi dirimu untuk berada di bawah daripada derajat a'la illiyin, derajat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi, maka janganlah engkau ridha bagi dirimu dengan derajat asfala safilin, derajat yang lebih rendah daripada segala yang rendah. Nah, jadi derajat malaikat itu disebut derajatnya a'la illiyin, derajat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi. Menunaikan hajat orang lain dan senantiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka, itu derajat a'la illiyin. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum. Manusia yang paling disukai Allah adalah manusia yang paling memberi manfaat di antara mereka kepada sesamanya. Itu manusia yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat sesama mereka. Wa ahabbul a'mal ilallah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Paling dicintai amal kepada Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan atas orang muslim. Artinya idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada orang Islam. Itu amal yang paling disukai Allah. Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau melapangkan daripada orang Islam kesusahan mereka. Atau taqdi anhu daina, atau engkau melunaskan hutang mereka. Au tatrudu anhu ju'a, atau engkau tolak daripada mereka kelaparan, membantu orang yang kelaparan. Nah, itu ibadah-ibadah, amal-amal yang bila mana kita lakukan merupakan satu amal yang paling dicintai Allah dan dimasukkan dalam derajat a'la illiyin, derajat yang paling tinggi di antara yang tinggi. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, ahabbul a'mal ba'dal faraid idkhalus surur 'alal muslim. Paling afdal perbuatan, paling disukai amal sesudah melaksanakan yang fardu adalah memasukkan kegembiraan atas orang Islam. Jadi banyak hal-hal yang dimakruhkan, banyak hal-hal yang kurang baik, tapi karena kita menyenangkan hati orang muslim, maka hal itu menjadi sangat baik. Padahal perbuatan ini dibenci dalam agama, bukan dilarang, dibenci, dimakruhkan. Tapi karena kita untuk membahagiakan, untuk menggembirakan orang Islam, maka hal tersebut menjadi sunat. Nah, itu daripada ketinggian derajat perbuatan menyenangkan hati sesama muslim. Kita ambil contoh misalnya, orang yang makan banyak itu dicela dalam agama. Makan banyak itu dicela karena macam-macam akibatnya, melumpuhkan pikiran, membutakan hati, menghilangkan khasyah, takut kepada Allah. Nah, tapi kita makan banyak ini karena kita ini untuk menyenangkan hati seorang muslim, jadi sunat. Jadi berpahala, padahal asalnya makruh. Nah, cuma karena ada itu alasannya jadi berpahala. Kita makan sorangan sedikit aja, tapi kalau kita makan disurungi oleh bini, tambah je bini, tambah kita. Buat lagi jar bini, buat. Napa amunnya kada kita tambah tak singgung kan ini memasake. Nah, supaya menyenangkan hatinya itu, nah berpahala.
Parut kanyang pahala ada. Nah, ini idkhalus surur. Asalkan hal itu jangan sampai kepada yang haram. Nah, padahal makan banyak tuh dimakruhkan. Kita puasa sunat. Lalu kita beilang ke rumah kawan, disurungi kawan makanan, maka puasa sunat. Untuk menyenangkan hati kawan, maka hari mbak asar sudah, sejam 2 jam lagi buka puasa, hari mbak asar sudah. Nah, disurungi oleh kawan ini mbak istilah menggunakan wadah ke situ kemari inya menyerungi kita. Nah, kayak apa? Idkhalus surur diutamakan daripada mempertahankan puasa. Kita buka puasa, jangan terusakan puasa, buka. Kita buka puasa dapat 2 pahala. 1 pahala puasa tetap kada kurang, yang kedua pahala idkhalus surur dapat. Nah, kalau kita menarusakan puasa belum tentu berpahala dan kada menyenangkan kepada kawan kita yang Islam itu. Nah, ini ngarannya adalah suatu amal perbuatan yang digolongkan dengan a'la illiyin, amalan yang paling tinggi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita membuktikan bahwa kita beribadah itu petunjuk akal, bukan petunjuk nafsu. Bayangkan kita sudah puasa 8 jam 9 jam sudah puasa. Nah, kita disurungi oleh kawan makanan macam-macam. Di situ nafsu kita ini berat untuk buka puasa. Menjadi nafsu ikem sudah sekian hari, sudah sekian jam belapar berpuasa. Lagi sajam buka lagi jam. Nah, nafsu mendorong kita supaya jangan kita menyenangkan orang, agar kita kada dapat pahala yang besar. Nafsu mendorong kita agar kita kada dapat pahala yang besar, perusakan puasa. Nah, tapi kalau kita beribadah itu min aklin, berdasarkan daripada akal, kita mesti buka puasa. Kenapa? Ini pahalanya banyak. Puasa pahalanya kada kurang, dan ditambah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada orang Islam. Nah, idkhalus surur ini berlaku kepada hal-hal seperti itu, tapi kada berlaku kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada kawan kita, nah kawan kita ini umpamanya memakai yang dilarang Allah, atau makan yang diharamkan Allah, atau kawan kita ini melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu di hati kita timbul, amun ku tagur kasihan inya, tersinggung inya, jadi baik kada usah ku tagur gini. Nah, ini bukan idkhalus surur ngarannya. Kenapa? Karena itu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idkhalus surur ini kada berlaku untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Hanya berlaku kepada hal-hal yang seperti makruh dan yang boleh. Sekawan beutas amas. Nah, aku nukar amas ini 3 gram. Ini utasnya ini nah. Mana di hadapan kita? Hendak aku tagur, tersinggunginya. Jadi sebagian tersinggungnya sudah harus ditagur. Nah, berdosa kita. Kenapa? Kawan yang macam itu kada perlu digembirakan. Kada perlu digembirakan karena ini melanggar hukum Allah. Nah, kita yang wajib saat itu apa? An-nahyu anil munkar, mencegah dia daripada kemungkaran. Nah, jadi kalau kita kada mampu untuk beribadah, untuk beramal kepada amalan yang paling tinggi, maka kita jangan sampai berada pada perbuatan yang paling rendah di antara yang rendah. Kalau kita kada mampu berbuat baik kepada orang, maka janganlah kita mengganggu, menyakiti orang. Nah, itu minimal.
Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan, maka janganlah engkau membuat perkara yang merugikan. Berkata-kata itu baik, kalaunya berpahala. Tapi kalau kita sudah kada bisa berkata-kata yang baik, ambil diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kita kan disuruh diam kada, kita disuruh berkata-kata yang baik, karena itu memberikan keuntungan. Kalau itu kada bisa kita berkata-kata yang baik, falyasmut, diam. Jangan sampai kita berkata-kata kepada yang kada baik artinya. Sepanjang hari janganlah engkau membuat sesuatu, janganlah engkau melakukan sesuatu kecuali pekerjaan yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu. Atau sekurang-kurang melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kehidupanmu di dunia ini, yang engkau tidak dapat lari daripadanya, yang engkau tidak dapat kaya daripadanya, dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia ini untuk mencari pahala akhirat. Nah, jadi artinya, maksudnya kalau bisa kita ini berbuat sepanjang hari itu ibadah. Itu kalau bisa. Siang malam kita hanya melakukan hal-hal yang berguna di akhirat, ibadah. Nah, kalau kita kada mampu seperti itu, sepanjang hari kita melakukan ibadah kita kada mampu, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat bagi dunia tetapi untuk kemaslahatan akhirat juga. Contohnya apa? Kita kalau berzikir sembahyang 24 jam ada apa? Jakanya kau macam itu aturannya. Jakanya kau macam itu. Beribadah 24 jam, tapi jelas sudah itu kada kawa. Nah, kalau itu kada kawa, kita lakukan perbuatan-perbuatan duniawi tapi yang sifatnya menunjang perbuatan akhirat. Contohnya, kita beribadah sudah uyuh, sudah lapar, bawa istirahat, baik guring, baik makan, baik apa. Tapi kita niatkan bahwa guring kita itu, makan kita itu untuk persiapan kepada ibadah yang berikutnya. Nah, itu artinya. Bila mana macam itu kita bisa, maka kita berarti sama ngarannya 24 jam melakukan ibadah. Sama dengan 24 jam melakukan ibadah. Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajibanmu terhadap agamamu ketika engkau bergaul dengan manusia, ataupun engkau tidak selamat daripada membuat maksiat, maka hendaklah engkau beruzlah, yaitu mengasingkan diri daripada orang lain. Nah, kalau kita hidup di masyarakat sudah kada kawa lagi untuk mengamalkan syariat agama. Kita turun ke tanah, maksiat nang dihadapi. Turun ke pasar, maksiat nang dihadapi. Turun ke langgar ke masjid, maksiat nang dihadapi. Kita sulit menghindarkan diri daripada maksiat. Nah, kalau sudah keadaan seperti itu, kita diperintahkan untuk beruzlah. Beruzlah artinya mengasingkan diri daripada manusia. Beruzlah ini ada dua, ada yang namanya beruzlah total. Uzlah total ini adalah uzlah di mana dia lari ke suatu tempat yang jauh daripada perkampungan. Di gunung-gunung misalnya, di hutan-hutan, di situ dia menyendiri mengabdi kepada Allah. Nah, ada uzlah yang lebih rendah daripada itu. Nah,
Uzlah yang lebih rendah ini adalah dia berdiam, bertempat tinggal tetap di rumahnya, tapi dia hanya turun keluar untuk sembahyang Jumat. Untuk sembahyang berjamaah itu dia mesti menimbang, menilai mana banyaknya untung dan ruginya. Nah kalau Jumat tuh kada boleh tidak, mesti. Nah ini uzlah yang kedua. Jadi kada usah lagi menghadiri ke orang saruan, kada usah lagi menghadiri ke orang sembahyang jenazah, kada usah lagi mailangi orang nanggaring, kada usah lagi berbuat di rumah khusus untuk beribadah. Nah ini uzlah yang kedua ngarannya. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, sayati 'alan nas zamanun la yaslamu li dinin dinuhu illa man farra bidinihi min qaryatin ila qaryatin wa min syahik ila syahik. Akan datang, akan terjadi, artinya suatu masa di mana di masa itu kata Rasulullah tidak selamat agama seseorang kecuali dia lari dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain. Kalau bagian di kampung aja dia kada akan selamat agamanya. Itu ada masa akan terjadi. Nah, Rasulullah berkata, sahabat bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Kapan terjadi itu masa di mana kita kada bisa mempertahankan agama kita kecuali kita lari dari satu gunung ke gunung yang lain? Ujar Nabi menjawab, iza lam tunalil ma'isyatu illa bima'asillahi ta'ala. Saat itu terjadi apabila tidak bisa didapat kehidupan kecuali dengan maksiat kepada Allah. Kalau kita bertahan di kampung, bertahan di kota, kita kadang-kala akan dapat kehidupan, kita kadang-kala mencari pamakan kecuali dengan maksiat kepada Allah. Kada maksiat tuh kada ada lagi. Kita berdagang, kita kada payu bila kada maksiat. Kita jadi pegawai, kada payu diampihi orang bila kada maksiat maka. Kita jadi buruh, diampihi orang bila kita kada maksiat. Nah di saat seperti itu uzlah. Nah jadi berasing diri tadi oleh Imam Ghazali disebutkan, kita beruzlah itu ada keuntungannya banyak dan ada juga kekurangannya. Namun syarat orang yang beruzlah itu adalah orangnya alim. Tafaqqah summa tazil. Belajarlah kamu dahulu baru uzlah. Uzlah itu faidahnya, ujar Imam Ghazali, yang pertama faidah orang beruzlah itu tafarrug lil ibadah wa tafakkur. Bisa lapang untuk ibadah dan tafakkur. Kan ada gangguan. Yang kedua, keuntungan orang beruzlah itu at-takhallus minal ghibah wan namimah war riya wasukul anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kedua keuntungannya uzlah itu adalah terhindar daripada gibah. Karena kata bakawan. Terhindar daripada gibah. Terhindar daripada namimah, anjur atar. Terhindar daripada riya. Siapa yang diriai oleh orangnya? Terhindar daripada kada melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Terhindar, selamat. Yang ketiga, orang yang uzlah itu keuntungannya al-khalas minal fitan wal khusumat. Dia terhindar daripada fitnah-fitnah dan pertengkaran-pertengkaran. Yang kelima, keuntungan uzlah itu adalah kita utama, terputusnya tamak. Kita kada tamak kepada orang lain kada tamak lawan kita.
karena kita uzlah, kita menyendiri. Yang keenam, al-khalas min musyahadatil hamqa wa sayyi'il khuluq. Kita terhindar daripada memandang orang-orang yang bodoh dan yang jahat budi pekertinya. Memandang orang bodoh itu berbahaya. Kenapa? Bisa menjangkit lawan kita kebodohannya itu. Kita uzlah, kita kadang-kadang memandang orang-orang bodoh. Nah, jadi uzlah ini itulah keuntungannya, dan ini berlaku baik bagi laki-laki atau bagi perempuan. Misal seorang perempuan kadang-kala turun pada rumah pasti maksiat. Karena keadaan kampungnya macam itu. Begitu turun pada rumah aja sudah maksiat. Imma maksiat dari diri seorang langsung, atau maksiat atau penyebab orang lain berbuat maksiat. Kadang-kala lepas daripada itu. Nah, perempuan-perempuan seperti ini pun uzlah. Artinya bagaimana di rumah aja lagi, kadang kemana-mana lagi. Nah, kelemahan uzlah itu pun ada, ujar Imam Ghazali. Keuntungannya tadi sudah banyak, tapi kerugian orang uzlah itu ada. Pertama, fawatu faidatit ta'allum awit ta'lim. Kehilangan pahala belajar atau mengajar. Sorangan, Bang. Jadi belajar gak ada lagi, mengajar gak ada lagi, ini sorangan. Makanya tadi sebelum uzlah itu belajar dulu, tafaqqah tsumma i'tazil. Belajar dulu hanya uzlah. Karena kalau sudah uzlah kada kau lagi belajar, kada kau lagi mengajar. Nah, pahala di situ kada dapat lagi inya. Yang kedua, kerugiannya orang uzlah itu adalah fawatun naf'i wal intifa. Dia akan kehilangan pahala memberi manfaat kepada orang lain. Kan kalau kita di tengah-tengah masyarakat ini ada bisa memberi manfaat, mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, pahala, manfaat, membantu apakah ada pahalanya. Kalau uzlah kada ada lagi dapat itu. Yang ketiga, fawadilil a'mal. Orang uzlah itu keluputan fadilah amal, seperti menghilangi orang garing kada dapat lagi, seperti menghilangi mengantarkan jenazah, silaturahmi kada ada lagi, karena sudah menyendiri. Yang keempat, orang yang uzlah itu keluputan fawatu ihtimalil adza. Dia keluputan pahala menyandang gangguan orang. Kan kalau kita uzlah, siapa dia mengganggu kita? Kada ada lagi orang mengganggu. Kalau kita hidup di tengah masyarakat nih, kadang-kadang ada yang mengganggu lawan kita, kita sabar dapat pahala. Ada orang yang perkataannya kadang menyamankan lawan kita, kita tahane, kita sabar dapat pahala. Nah, itu keuntungannya orang-orang yang kada uzlah. Nah, dipandang daripada keuntungan orang uzlah dan kerugiannya orang uzlah, mana yang terbanyak? Nah, bila terbanyak itu keuntungannya, uzlah adalah yang dipilih. Nah, jadi uzlah ini banyak berlaku, bukan hanya sekarang. Di abad ketiga Hijriah sudah ada uzlah itu. Abad ketiga Hijriah, abad kedua Hijriah, keempat Hijriah. Banyak ulama-ulama itu, aulia-aulia itu nang hanya turun untuk Jumat. Kalau Jumat ini kada kawa kada, kecuali kita bagaimana di tempat terpencil nang kada mendengar seruan azan. Ibnu Abbas ditanya, bagaimana wahai Ibnu Abbas tentang seorang yang alim, dia berkhalwat di rumahnya tapi dia tidak sembahyang Jumat dan jamaah. Ibnu Abbas, huwa finnar, matinya ke neraka. Nah, kada kawan itu, huwa finnar. Kalau hendak kada berjumat tuh kasana bagaimana jauh-jauh sehingga kada mendengar orang azan.
Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajibanmu terhadap agamamu, ketika engkau bergaul dengan manusia ataupun engkau tidak selamat daripada membuat maksiat, maka hendaklah engkau beruzlah, yaitu mengasingkan diri daripada orang lain. Nah, jadi ulama-ulama dahulu tuh banyak yang hanya mau keluar rumah hanya sembahyang Jumat, mengajar kada mau lagi, belajar kada lagi, di rumah bagaimana. Ada orang kematian sebelah rumah mati kada turun, apalagi yang jauh, hanya turun untuk sembahyang Jumat. Dan itu adalah yang terlebih baik bagimu, maka disitulah letaknya keselamatan. Memang kalau kita dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang normal, di mana kita di masyarakat masih bisa berbuat kebaikan, di mana kita di masyarakat kada selalu melakukan kemaksiatan, itu uzlah adalah bukan hal yang terpilih, bukan hal yang terbaik. Lebih baik kita bergaul di tengah-tengah masyarakat, karena khairun nas tadi ampauhum linnas itu. Uzlah ini jalan terakhir. Dan apabila was-was selalu datang menarik hatimu untuk membuat perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah ketika engkau beruzlah, maka hendaklah engkau tidur. Rahatan beruzlah nih, di hati ini ada aja was-was hendak melakukan hal-hal yang kada diridai oleh Allah, baik buah guring, baik di bawah guring. Maka hendaklah engkau tidur, dan inilah sebaik-baik keadaanmu. Guring itu menguntungkan bagi orang-orang yang ahli maksiat. Orang gawinya maksiat aja, guring itu rahmat baginya, melarang saya itunya kada berbuat maksiat. Nah, bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang suka beribadah, guring itu adalah kerugian. Dengan sekian guring, berapa waktu yang terbuang untuk kebaikan. Nabi dalam keadaan itu selalu hendak berbuat maksiat, maka hendaklah engkau tidur, dan itulah sebaik-baik keadaanmu. Karena sudah menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini, apabila kita tidak mampu mendapatkan keuntungan dan kemenangan, maka biarlah kita ridha dengan lari dalam mencari keselamatan. Itu sudah prinsip. Bila kita kada kawa untung, jangan rugi barang. Nah, orang guring itu lek muda, berpahala kada, berdosa ada. Jadi kalau kada kawa memperbuat pahala, lebih baik guring. Maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya dengan menganggurkan dirinya. Nah, kalau kita hidup di tengah-tengah nang kawa berbuat baik, kalau kita hidup di tengah-tengah nang kita kawa berbuat amal ibadah, guring itu rugi. Guring sesuatu yang hina. Maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya. Kau beribadah, kau berbuat baik, alangkah hinanya dengan menganggurkan dirinya. Guring umpamanya. Karena tidur, guring tadi adalah saudara mati, yang bermakna pengangguran hidup, dan mencontohi kelakuan benda-benda yang jamid, yang tidak bergerak. Orang guring sama batu artinya. Orang guring sama lawan tihang. Tapi guring lebih baik daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kesembilan, adab-adab, aturan-aturan mempersiapkan diri untuk sembahyang pula.
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.